Dalam beberapa bulan terakhir, Pulau Taiwan telah muncul kembali sebagai, bisa dibilang, kunci terpenting perjuangan geopolitik Asia Timur. China telah secara terbuka menyatakan keinginannya untuk membangun kontrol atas pulau yang telah beroperasi sebagai negara merdeka de facto sejak berakhirnya Perang Saudara Tiongkok. Sejauh ini hal itu terbukti menjadi tugas yang tidak dapat diatasi, bukan hanya karena logistik militer, tetapi juga karena pertimbangan ekonomi. Di zaman modern, Taiwan telah muncul sebagai negara adidaya teknologi, menjadi linchpin kritis dalam produksi semikonduktor, yang menjadikannya salah satu kekuatan pendorong terbesar dalam industri elektronik global. Ini telah membawa Taiwan mengembangkan apa yang disebut perisai silikon, di mana beberapa sekutu utama telah banyak berinvestasi dalam pertahanannya untuk mencegah industri pentingnya jatuh ke tangan China. Bagaimana pulau yang secara historis miskin, pulau pertanian ini, bisa berubah menjadi pembangkit tenaga teknologi dalam hitungan dekade, menjadikannya sangat penting bagi China dan Amerika Serikat? Dalam video ini, kita akan berbicara tentang keajaiban ekonomi Taiwan dan bagaimana hasilnya membuatnya menjadi salah satu negara terpenting di dunia. Sejak kabut prasejarah, Taiwan telah dihuni oleh suku-suku Austronesia seperti Atayal, Paiwan, dan selama ribuan tahun orang-orang Austronesia ini adalah orang non-Cina yang sebagian besar ada di luar dunia Cina. Namun, mereka kemungkinan melakukan kontak dengan Cina pada awal tahun 230. Di era abad pertengahan, kontak ini meningkat ketika pedagang dan nelayan Cina mulai secara teratur mengunjungi Taiwan. Pada abad ke-17, Taiwan mengalami periode penjajahan yang singkat oleh kekuatan Eropa, Spanyol dan Belanda, hanya untuk akhirnya jatuh di bawah kekuasaan dinasti Qing Cina. Setelah itu, Taiwan secara bertahap menjadi berdosa, terutama di sepanjang dataran timurnya. Meskipun terjadi beberapa pemberontakan oleh penduduk asli, pemerintahan Kekaisaran Tiongkok atas pulau itu berlanjut hingga 1895, saat Kekaisaran Jepang bangkit, mengambil keuntungan dari kemunduran Tiongkok, dan merebut Taiwan. Pemerintahan Jepang atas Taiwan berlanjut selama 50 tahun, sampai akhir Perang Dunia Kedua, saat Perang Saudara Tiongkok antara Partai Komunis Mao Zedong dan pemerintahan Chiang Kai-shek, Kuomintang, dimulai kembali. Perang ini menghasilkan kemenangan komunis, memaksa Kuomintang untuk melarikan diri ke Taiwan bersama sekitar 2 juta pengungsi, di mana mereka mendirikan pemerintahan sementara Republik Tiongkok. Pada tahun 1940-an, Taiwan adalah ekonomi yang didominasi pertanian, bergantung pada ekspor gula dan berasnya. Pada saat pengambil alihan Kuomintang, Taiwan dianggap sebagai negara miskin, dengan ekonomi yang sebagian besar hancur oleh perang. Masuknya jutaan pengungsi dari daratan merupakan faktor lain yang membebani mata pencaharian penduduk pulau yang sudah ada sebelumnya. Namun, ada beberapa faktor yang memperkuat ekonomi Taiwan selama tahun-tahun awal pemerintahan KMT. Sebelum diusir dari daratan, Kuomintang telah membawa cadangan emas Cina ke Taiwan, yang jelas membantu mengamankan beberapa stabilitas ekonomi untuk pulau itu selama periode transisinya. Apalagi, Taiwan memiliki sekutu yang kuat di Amerika Serikat, yang mengakui pemerintahan Kuomintang sebagai pemerintah Tiongkok yang sah. Awalnya, bantuan ekonomi Amerika membantu Taiwan untuk tetap bertahan. Sepertiga dari bantuan Amerika ini digunakan untuk pertanian Taiwan, yang memungkinkan pemerintah Kuomintang untuk melakukan serangkaian reformasi tanah pada awal 1950-an. Reformasi ini pada dasarnya mendistribusikan kembali tanah dari pemilik tanah besar menjadi petani kecil, meningkatkan produktivitas pertanian, dan meningkatkan standar hidup banyak orang Taiwan biasa. Hal ini penting bagi politik dan stabilitas ekonomi negara. Apalagi, Perang Korea yang pecah antara tahun 1950 dan 1953 membantu ekonomi Taiwan, karena Taiwan menjadi penting dalam ekspor barang-barang vital kepada tentara Amerika yang berperang di Korea. Fakta bahwa Taiwan memiliki sistem perkeretaapian yang berkembang dengan baik dan infrastruktur industri dasar yang dikembangkan pada era pemerintahan kolonial Jepang juga merupakan faktor penting. Namun, terlepas dari keuntungan ini, Taiwan masih bermil-mil jauhnya untuk mencapai kemajuan ekonomi dan teknologi yang pesat, yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya, seperti yang dikenal saat ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalamnya. Dari tahun 1950-an dan seterusnya, ketika Taiwan pulih dari kekacauan pasca Perang Dunia Kedua, dunia, khususnya separuh kapitalisnya, sedang mengalami era globalisasi. Perdagangan global, termasuk di bidang elektronik, sedang meningkat.
Perusahaan-perusahaan Amerika pada tahun 1970-an berada di tengah-tengah persaingan dengan industri teknologi Jepang yang meroket, dan raksasa industri Amerika sedang mencari cara untuk menurunkan biaya mereka. Salah satu langkah yang mereka ambil untuk tujuan ini adalah berinvestasi di negara-negara Asia Timur, dengan tenaga kerja terlatih dan terdidik yang bisa dibayar dengan upah jauh lebih rendah dibandingkan di Amerika. Taiwan adalah salah satu negara yang senang melihat orang asing seperti itu. Investasi pada awalnya, investasi Amerika, sebagian besar digunakan untuk Singapura dan Malaysia. Tetapi 3 pabrik juga didirikan di Taiwan, yang awalnya direncanakan sebagai titik perakitan akhir elektronik konsumen. Namun, pemerintah Taiwan sangat ingin memanfaatkan kesempatan ini. Pada tahun 1973, mereka meluncurkan Institut Penelitian Teknologi Industri, ITRI, sebagai organisasi untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan lokal, bekerja sama erat dengan investor asing. ITRI memiliki fokus khusus pada pengembangan produk komersial. Ada cerita tentang seorang ekspatriat Cina yang bekerja di Radio Corporation of America, yang menasihati Menteri Ekonomi Taiwan, Sun Yun-suan, untuk mengejar pengembangan semikonduktor. Ide ini disetujui oleh pemerintah Taiwan, yang berhasil membujuk Radio Corporation of America untuk mentransfer teknologi semikonduktor ke Taiwan. Pada tahun 1976, kita dapat mengidentifikasi momen ini sebagai titik ketika Taiwan memutuskan untuk fokus pada industri semikonduktor sebagai sektor strategis negara. Sejak saat itu, pemerintah Taiwan banyak berinvestasi dalam produksi semikonduktor dalam negeri dan membuka fasilitas penelitian dan pengembangan lain, disebut Taman Sains Hsinchu, pada tahun 1980. Salah satu perusahaan yang didirikan oleh ITRI di Hsinchu adalah perusahaan United Microelectronics, atau UMC, perusahaan manufaktur semikonduktor khusus pertama di Taiwan. Sementara Taiwan sedang membangun industri semikonduktornya di dalam negeri, insinyur muda Taiwan didorong untuk pergi ke barat dan bekerja di lembah silikon, sehingga mereka dapat membawa pengetahuan mereka kembali ke Taiwan. Dalam wawancaranya dengan BBC, Dr. Si Chintai, seorang insinyur yang pergi ke Taiwan setelah bekerja sebagai desainer chip di Amerika, berbicara tentang salah satu pabrik eksperimental pertama yang dibuka di Taiwan, berdasarkan teknologi yang ditransfer dari perusahaan elektronik Amerika. Mengejutkan semua orang, pabrik ini mengungguli tingkat produksi Radio Corporation of America, yang membuktikan betapa menguntungkannya industri chip dan betapa pentingnya bagi Taiwan. Perkembangan penting lainnya untuk industri chip Taiwan terjadi ketika ITRI merekrut Morris Chang, seorang insinyur Cina Amerika dan wakil presiden Texas Instruments, dengan sejarah dalam produksi chip. Kemudian, Chang menjadi kepala ITRI. Taiwan bukan satu-satunya negara Asia Timur yang membangun industri teknologinya pada 1980-an, dan negara-negara seperti Korea Selatan dan Singapura juga berusaha untuk meningkatkan manufaktur elektronik mereka. Namun, perbedaan penting adalah, tidak seperti perusahaan Korea dan Singapura, model bisnis Taiwan berfokus hampir secara eksklusif pada ceruk chip semikonduktor. Chang dengan cepat menyadari bahwa bersaing dengan raksasa elektronik Amerika dan Jepang dalam pembuatan produk konsumen akhir akan menjadi sangat sulit. Jadi, alih-alih, orang Taiwan memutuskan untuk fokus memproduksi semikonduktor dan menyediakannya kepada perusahaan elektronik besar, yang sebagian besar menyambut baik perkembangan ini. Bagi produsen elektronik Amerika dan Jepang, membeli semikonduktor dari Taiwan berarti harga yang lebih rendah dan margin yang lebih tinggi. Harus ditekankan bahwa semikonduktor adalah item penting, digunakan dalam berbagai perangkat elektronik, mulai dari komputer hingga smartphone, dari konsol game hingga perangkat medis seperti MRI. Taruhan Taiwan pada komponen kunci dari industri elektronik global adalah langkah yang cerdas dan strategis, yang membuka jalan bagi perkembangan ekonomi negara yang pesat. Industri semikonduktor Taiwan beroperasi pada sesuatu yang disebut model pengecoran. Karena mereka tidak dapat bersaing dengan raksasa teknologi global, mereka malah mengubah raksasa teknologi itu menjadi pelanggan mereka. Sebagai dokter, dia berkata, aturan nomor 1 di TSMC, jangan bersaing dengan pelanggan Anda. TSMC, atau perusahaan manufaktur semikonduktor Taiwan, didirikan oleh Chang pada tahun 1987 setelah mengamankan kesepakatan dengan Philips, di mana TSMC mengakuisisi produksi, teknologi,
dan lisensi kekayaan intelektual Philips, dengan imbalan Philips memperoleh saham di TSMC. Setelah kesepakatan ini, panggung ditetapkan untuk perkembangan pesat sektor teknologi Taiwan. Pada tahun 1980, output Taiwan kurang dari 100 juta dolar. Tetapi pada tahun 1989 melebihi 5 miliar dolar. Sarjana mengidentifikasi beberapa penyebab penting di balik kesuksesan industri semikonduktor Taiwan. Pilar pertama adalah kebijakan pemerintah Taiwan yang mendorong persaingan antara produsen lokal yang berbeda. Dibandingkan dengan industri elektronik Asia Timur lainnya, orang Taiwan lebih terdesentralisasi, memungkinkan persaingan produsen yang lebih kecil. Semua didukung oleh dukungan penelitian dan pengembangan dari ITRI. Menurut statistik 2015 dari Taiwan, lebih dari 97% dari semua perusahaan di Taiwan adalah usaha kecil dan menengah, yang mempekerjakan 78% tenaga kerja negara. Cara lain di mana ITRI membantu mengembangkan industri teknologi Taiwan adalah dengan membawa berbagai organisasi Taiwan ke dalam perusahaan. Kelompok kerjasama seperti itu biasanya terdiri dari satu atau lebih lembaga penelitian lokal, banyak usaha kecil dan menengah, dan satu perusahaan besar. Mekanisme ini telah membantu memfasilitasi kebangkitan entitas yang lebih kecil, meningkatkan persaingan di antara mereka, dan mengizinkan mereka memiliki akses ke know-how yang disediakan oleh entitas penelitian. Kunci lain untuk kemenangan industri elektronik Taiwan adalah hubungan dekatnya dengan pemain global. Banyak insinyur Taiwan telah bekerja di perusahaan-perusahaan lembah silikon, belajar dan menyerap pengetahuan mereka, sebelum kembali ke rumah dan menerapkan pengetahuan itu di Taiwan. Insinyur yang kembali ini memiliki koneksi yang baik di perusahaan-perusahaan Amerika dan aktif membantu menciptakan kemitraan antara produsen chip Taiwan dan raksasa elektronik Amerika, bersama perusahaan global besar lainnya seperti Philips. Sejak perusahaan Taiwan memproduksi chip untuk perusahaan-perusahaan global ini, mereka sering memiliki akses ke teknologi terbaru dari perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagai hasilnya, produsen chip Taiwan secara bertahap mengubah diri mereka sendiri menjadi komponen tak terpisahkan dari rantai pasokan global. Akhirnya, desentralisasi, investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta transfer pengetahuan global ke Taiwan membuka jalan bagi inovasi independen. Peran Institut Penelitian Teknologi Industri dan Fasilitas Penelitian, serta pendidikan lainnya di Taiwan sangat penting dalam transisi dari imitasi ke inovasi, yang telah mendorong pendalaman spesialisasi teknologi tinggi. Tidak lagi menjadi pemasok belaka di pasar elektronik global, Taiwan telah muncul sebagai pusat revolusi teknologi. Insentif pajak dan perluasan dukungan negara untuk pekerjaan penelitian dan pengembangan telah memberi insentif pada semua ini. Fokus pada inovasi ini telah memungkinkan produsen Taiwan untuk membuat chip lebih efisien. TSMC sekarang mampu menggoreskan 100 miliar sirkuit ke sebuah mikroprosesor, yaitu 100 juta sirkuit per milimeter persegi. Pada tahun 2022, Taiwan memproduksi 60% chip semikonduktor dunia, menghasilkan lebih dari 40 miliar dolar dari laba 57,4 miliar dolar yang dibuat di seluruh dunia. Secara keseluruhan, ini berkontribusi pada 15% dari PDB Taiwan. Hari ini, industri semikonduktor di Taiwan adalah salah satu kisah sukses money ekonomi global modern. Namun, kemenangan bisnis semikonduktor Taiwan juga, dengan cara tertentu, menjadi kutukannya. Mari kita lihat bagaimana industri semikonduktor Taiwan memengaruhi posisi geopolitik negara. Pada 2024, Taiwan diakui sebagai negara berdaulat oleh 12 negara, tidak ada di antaranya yang merupakan pemain global utama. Alasan untuk ini jelas, China. Dalam beberapa dekade setelah berakhirnya Perang Saudara antara PKC dan KMT, Amerika Serikat mengakui pemerintah Taiwan sebagai pemerintah resmi Tiongkok. Tetapi realitas geopolitik segera mendorong PBB, Amerika Serikat, dan negara-negara lain untuk secara resmi mengakui Republik Rakyat Tiongkok. Meski Taiwan tidak memiliki pengakuan internasional dan kursi di PBB, banyak negara mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taiwan. Ini tidak menghentikan Beijing dari bersikeras pada kebijakan Satu Cina, yang memandang Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari Cina dan menuntut pemutusan hubungan diplomatik resmi dengan Taipei.
Pemimpin Tiongkok, 11 Jinping, membuat pendiriannya tentang masalah ini jelas ketika ia menyatakan bahwa tidak ada pengaruh luar yang dapat menghentikan apa yang disebut reunifikasi Taiwan dengan Republik Rakyat Tiongkok sepanjang era Perang Dingin. Hubungan Beijing dengan Taipei sangat dingin, dengan ketegangan antara kedua belah pihak meningkat menjadi konflik militer selama krisis Selat Taiwan pertama pada tahun 1954, 55 dan yang kedua pada tahun 1958. Namun, dukungan militer Amerika terhadap Taiwan akhirnya terbukti menjadi pencegah yang cukup bagi Cina. Sepanjang tahun 1980-an, hubungan antara Beijing dan Taipei mencair. Di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, Cina menyatakan penyatuan damai sebagai kebijakan barunya terhadap Taiwan, menjanjikan banyak otonomi ke pulau itu. Haruskah itu masuk ke dalam lipatan Cina? Pada tahun 1987, pemerintah Taiwan mencabut larangan perjalanan ke Cina, dan setahun kemudian Beijing mengadopsi kebijakan mendorong investasi dari Taiwan ke wilayah pesisir Cina, menjanjikan bisnis Taiwan tanpa tarif dan keamanan dari nasionalisasi. Dalam 2009, Taipei mengizinkan investor Cina untuk memasuki pasar Taiwan. Pada awal abad ke-21, komunikasi resmi antara perwakilan pemerintah di Taiwan dan Cina telah menjadi cukup normal. Sementara tidak ada pihak yang mundur selangkah dari posisi prinsip mereka, kerjasama ekonomi antara Cina dan Taiwan berkembang. Antara 1991 dan 2022, perusahaan Taiwan menginvestasikan lebih dari $200 miliar di Cina, memindahkan sebagian besar siklus manufakturnya ke Cina untuk tujuan penghematan biaya. Menurut Kementerian Ekonomi Taiwan, lebih dari 80% produk teknologi informasi dan komunikasi Taiwan diproduksi di Cina hari ini. Kedua ekonomi ini sangat terkait erat, karena Cina adalah mitra dagang terbesar Taiwan, mengambil lebih dari 20% dari total perdagangan Taiwan. Taiwan, di sisi lain, adalah mitra dagang terbesar kelima Cina. Sementara hubungan ekonomi ini saling menguntungkan, mereka juga menghadirkan tantangan bagi Taiwan. Sejak 2017, Cina telah secara aktif bekerja untuk memajukan industri semikonduktornya sendiri, dan telah merekrut insinyur dari Taiwan. Menurut satu perkiraan, dari sekitar 40.000 insinyur semikonduktor Taiwan, Cina telah menarik hampir 3.000. Ini merupakan perkembangan yang sangat memprihatinkan bagi Taiwan, dan pemerintah Taiwan telah menanggapi dengan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan ekonominya pada Cina. Pemerintah Taiwan mengadopsi kebijakan selatan baru pada tahun 2016, berusaha untuk melepaskan industri teknologinya dari Cina dengan berinvestasi di negara-negara Asia lainnya dan meningkatkan perdagangan dengan mereka. Namun, Cina memiliki ketergantungan besar pada Taiwan juga, lebih khusus pada industri keripiknya. Pada tahun 2020, Cina menghabiskan lebih banyak untuk mengimpor chip daripada yang dilakukan pada minyak. Industri elektronik Cina yang berkembang bergantung pada chip dari Taiwan, sejak industri semikonduktornya masih secara signifikan di belakang Taiwan. Akibatnya, bersama dengan faktor penting lainnya, industri semikonduktor Taiwan terlalu penting untuk manufaktur elektronik global. Dan gangguan apapun akan menciptakan masalah pasokan besar, termasuk di Cina. Menurut Asosiasi Industri Semikonduktor, setiap gangguan produksi di Taiwan akan menyebabkan kerugian hampir $500 miliar untuk produsen elektronik. Grup Rhodium mengklaim bahwa konflik di Taiwan akan menempatkan lebih dari $2 triliun kegiatan ekonomi di bawah ancaman. Ini dikenal sebagai perisai silikon, penyangga tak terlihat yang melindungi Taiwan, terutama dari Cina. Taiwan, seperti yang mereka katakan, terlalu besar untuk gagal, terlalu besar untuk ekonomi global dan untuk bisnis, manufaktur hal-hal penting, mulai dari mobil hingga peralatan militer. Namun, Cina sedang berupaya mengurangi ketergantungannya pada Taiwan untuk menghancurkan perisai silikon Taiwan. Unit Intelijen Ekonomis mengklaim bahwa sejak 2014, Beijing telah berinvestasi lebih dari $150 miliar dalam industri semikonduktornya, dan baru-baru ini, pada Mei 2024, mereka menginvestasikan lebih lanjut $47,5 miliar. Namun, analis data global Michael Orr mengklaim bahwa Cina masih setidaknya 1 dekade lagi untuk mencapai tingkat kecanggihan Taiwan dalam pembuatan semikonduktor. Pada titik ini,
Jika Cina memutuskan untuk menyerang Taiwan, itu akan menjadi bumerang besar-besaran di industri teknologi dan elektronik Cina. Beberapa berpendapat bahwa Taiwan mungkin bersedia menghancurkan perusahaan semikonduktor mereka untuk mencegah Cina mengambil alih mereka, atau hanya menolak bekerja untuk orang Cina. Ancaman dari Cina juga telah mendorong Amerika Serikat untuk banyak berinvestasi dalam produksi semikonduktor domestik. Pada tahun 2022, Kongres menyetujui Chips and Science Act dengan anggaran sekitar 280 miliar dolar. Amerika waspada terhadap ancaman Cina terhadap Taiwan, dan ini adalah tindakan darurat untuk mengurangi ketergantungan pada produksi Taiwan. Meskipun TSMC akan berada di antara perusahaan yang memproduksi chip di Amerika Serikat, investasi Amerika dalam produksi dalam negeri adalah tantangan lain bagi Taiwan. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah perang di Ukraina, ketegangan di sekitar Taiwan hanya tumbuh. Ada krisis global yang sedang terjadi, yang hanya meningkatkan tekad Cina untuk merebut Taiwan. Para pemimpin Cina telah berulang kali menyatakan niat mereka untuk bersatu kembali dengan Taiwan, dan mereka telah melakukan beberapa latihan militer di sekitar pulau. Amerika terus mendukung Taiwan, dengan kunjungan tingkat tinggi dari Ketua Kongres saat itu, Pelosi, ke Taiwan yang menarik kemarahan Beijing. Namun, betapa siapnya Amerika untuk melindungi Taiwan dari ancaman lintas selat masih belum jelas. Taiwan telah menempuh perjalanan panjang sejak menjadi mandiri secara de facto. Ia telah mengubah ekonomi agrarianya menjadi teknologi tinggi, menjadi pembangkit tenaga industri yang sangat penting untuk rantai pasokan global. Semua ini terjadi dalam hitungan beberapa dekade. Selain terus unggul di industri semikonduktor, terlepas dari semua tantangan, Taiwan juga membuat langkah dalam permainan baru di kota. Kecerdasan buatan. Pada 2018, pemerintah Taiwan meluncurkan rencana aksi AI-Taiwan, dengan tujuan mengembangkan bakat, meliberalisasi undang-undang untuk meningkatkan pengembangan AI, dan meningkatkan produktivitas dengan memperkenalkan AI ke manufaktur. Sebagai hasilnya, perusahaan-perusahaan Taiwan telah mengembangkan beberapa produk AI yang patut diperhatikan, dalam bidang perawatan kesehatan, keramahan, dan bidang lainnya. Tapi sekarang, Taiwan mungkin menghadapi ancaman terbesarnya, krisis lintas selat yang semakin dalam, dan pertanyaan tentang kesediaan sekutunya untuk mempertahankannya adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi pulau ini saat ini. Hanya waktu yang akan memberitahu apakah perisai silikon negara pulau itu akan terus melindunginya dari raksasa tetangganya. Namun, selama orang Taiwan berpegang pada semangat kreativitas dan inovasi yang memungkinkan mereka melonjak dari pulau terpencil ke pembangkit tenaga ekonomi global, mereka mungkin masih menikmati masa depan yang cerah.